Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hini Melawati dengan NIMK 4318033 dari kelas B ingin mempresentasikan mengenai sistem endokrin. Hari ini kita akan belajar sistem endokrin pada bab sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan hormon dan homeostasis. Yang kedua, reseptor hormon. Yang ketiga, macam-macam hormon. Dan yang keempat, hormon berdasarkan lokasi kelenjar endokrin. Nah, apa sih hormon itu? Hormon adalah senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon ini berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Nah, keterkaitan hormon dan homeostasis itu pada kelenjar-kelenjar endokrin itu mengeluarkan hormon. Nah, zat perantara kimiawi dalam darah yang bekerja pada sel-sel sasaran yang biasanya terletak jauh dari kelenjar endokrin tersebut. Sebagian besar aktivitas sel sasaran yang berada di bawah kontrol hormon diarahkan untuk mempertahankan homeostasis. Setelah disekresikan, hormon berkelana dalam darah menuju sel sasaran tempat ia mengatur atau mengarahkan fungsi tertentu. Sebagian hormon memiliki satu jenis sel sasaran, walaupun hormon didistribusikan ke seluruh tubuh oleh darah, hanya sel sasaran spesifik yang mampu berespon terhadap setiap hormon karena hanya sel sasaran yang memiliki reseptor untuk mengikat hormon yang bersangkutan. Nah, di sini ada gambarnya keterkaitan antara hormon dan homeostasis. Selanjutnya, mengenai reseptor hormon. Kebanyakan hormon bersirkulasi dalam darah, pada dasarnya bersentuhan dengan semua sel. Hormon tertentu biasanya hanya mempengaruhi sejumlah sel yang disebut dengan sel target. Sel target merespon suatu hormon karena ia membawa reseptor untuk hormon tersebut. Reseptor hormon kita bagi menjadi dua ya, berdasarkan lokasi reseptornya. Ketika di membran plasma atau reseptor permukaan sel, itu ada golongan hormon protein, peptida, katelokamin, eikosanoid. Kemudian mekanismenya membawa pesan yang mengubah aktivitas molekul lain seperti enzim dalam sel. Kemudian lokasi reseptor yang kedua di sitoplasma atau nukleus atau yang disebut dengan reseptor intraseluler. Golongan hormonnya itu steroid dan tiroid hormon. Mekanismenya mengubah aktivitas transkripsi gen responsif. Selanjutnya, perbedaannya, reseptor hormon peptida itu molekul protein integral yang ada di membran sel. Dan hormon peptida ini masuk dengan cara berikatan dengan reseptor di membran sel. Sedangkan reseptor hormon steroid, hormonnya diangkut ke sel target atau nukleus oleh transporter. Kemudian masuk sitoplasma melalui difusi membran sel lipofilik. Reseptor ini mempengaruhi transkripsi gen dan produksi mRNA. Nah, kemudian ada macam-macam hormon. Ada hormon steroid, hormon amina, dan hormon protein dan peptida. Hormon steroid ini diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol yang bersifat larut dalam lipid, bersifat lipolifik atau hidrofobik, sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan berikatan dengan reseptornya yang berada di intraseluler. Contoh hormon ini yaitu aldosteron. Kemudian ada hormon amina. Hormon amina berasal dari tirosin. Dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal. Dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Contoh hormonnya yaitu epinefrin. Dan yang terakhir, hormon protein dan peptida itu merupakan golongan
yang bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granuler pada sel endokrin. Contohnya vasopresin dan oksitosin. Oke, lanjut mengenai kelenjar endokrin. Di sini kita ada gambar mengenai sistem endokrin pada manusia yang terdiri atas pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal gland, pankreas, ovari, dan testis. Yang pertama mengenai kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis ini terdapat di dasar tengkorak di bawah otak dan berada di bawah kontrol hipotalamus serta berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi. Kelenjar hipofisis ini menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kerja kelenjar hormon lainnya atau yang kita sebut dengan master of glands. Kemudian hipofisis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior, bagian tengah lobus intermedia, dan bagian belakang atau lobus posterior. Hipofisis bagian depan menghasilkan hormon yaitu GH, TSH, ACTH, FSH, LH, dan prolaktin. Sedangkan hipofisis bagian belakang menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Bagian tengah atau lobus intermedia tidak terlalu jelas. Kemudian yang kedua, mengenai gangguan pada kelenjar hipofisis. Contohnya penyakit prolaktinoma. Muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Yang kedua, penyakit akromegali, di mana gangguan ini menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih yang menyebabkan pertumbuhan juga berlebih terutama pada tangan dan kaki. Selanjutnya, kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid atau gondok ada sepasang dan terletak di leher bagian depan serta menghasilkan hormon tiroksin. Kelenjar tiroid terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus lateral kanan dan kiri serta lobus piramidalis yang tersusun atas folikel-folikel. Kelenjar tiroid ada 3 bagian, yaitu kelenjar aktif, inaktif, dan sel folikular. Pada kelenjar tiroid ini, apabila mengalami kekurangan hormon tiroksin, akan mengakibatkan pertumbuhannya menjadi lambat dan mentalnya menjadi terbelakang atau yang disebut dengan kretinisme. Sedangkan kelenjar paratiroid atau anak gondok merupakan kelenjar yang berada di bagian belakang kelenjar tiroid, terdiri atas 2 pasang dan terdiri atas 2 sel, yaitu sel prinsipal dan oksifil. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi mengatur metabolisme kalsium dalam darah, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Selanjutnya mengenai kelenjar adrenal. Kelenjar adrenalin terletak menempel di atas ginjal. Kelenjar ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian medula atau dalam dan korteks bagian luar. Bagian medula mengekresikan hormon adrenalin. Berbeda dengan hormon pada umumnya, hormon adrenalin mempunyai pengaruh yang cepat. Sedangkan bagian korteks bagian anak ginjal ini mengekresikan hormon, diantaranya hormon glukokortikoid dan hormon mineral kortikoid atau aldosteron. Nah, pada gangguan kelenjar adrenal, contohnya penyakit Addison yang ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron dengan gejala kelelahan, muntah, mual, pigmen melanin pada kulit yang meningkat. Kemudian kelenjar pankreas. Pankreas merupakan suatu kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan. Ada 4 jenis sel endokrin, yaitu sel alfa, beta, delta, dan sel F. Pankreas ini mensekresikan 2 hormon, yaitu insulin dan glukagon, yang kerjanya secara berlawanan atau antagonis.
Hormon ini dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans di dalam pankreas. Apabila seseorang kekurangan hormon insulin, dia akan mengalami penyakit diabetes mellitus yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar gonad itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki disebut dengan kelenjar testis. Pada kelenjar testis ini menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pria serta proses pembentukan sperma. Sedangkan pada wanita disebut dengan kelenjar ovari. Pada kelenjar ovari ini menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi mengatur tanda-tanda kelamin sekunder wanita dan dalam pematangan sel-sel kelamin dirangsang oleh FSH dari hipofisis. Sedangkan hormon progesteron berfungsi mempersiapkan dinding rahim atau uterus untuk menerima embrio. Hormon ini dirangsang oleh LH dari hipofisis. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.